pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Nurhayati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 Angkatan 3, Universitas PGRI Madiun. Pada hari ini, tanggal 30 November 2020, akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Jogonalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum para siswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Bu Ratna sangat bangga pada kalian semua karena selalu bersemangat apapun dan dimanapun kondisinya untuk tetap fokus dan niat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Saat ini kota tercinta kita, Klaten bersinar, masih zona merah. Sehingga kalian harus tetap menjaga kesehatan, menghindari kerumunan, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Untuk kuat hari ini, jadilah pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, bukan pribadi yang memanfaatkan orang lain. Baik, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa pada pagi hari ini. Siap, Bu. Oke, teman-teman, agar pembelajaran hari ini diberi kemudahan dan kelancaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Wahyono yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan dan kesuksesan untuk kalian semua. Amin. 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 Nanti jangan lupa mengisi absensi di Google Form yang sudah Bu Ratna kirim di WA Group. Baik, Bu. Baik, Bu. Hari ini Bu Ratna punya tebak-tebakan tentang nama-nama akun. Nanti yang bisa menjawab silahkan hidupkan mikrofonnya. Nomor 1, aku adalah akun real. Aku istimewa. Karena bahkan sampai ada laporan keuangan yang menjelaskan tentang aku secara khusus. Some people say, I'm the king. Akun apakah aku? Ada yang bisa menjawabnya? Saya, Bu.
Ya, silahkan Mbak Dewi, apa jawabannya? Kas, Bu. Good. Yang kedua, aku sering dikira akun nominal, padahal bukan. Kemunculanku biasanya disertai dengan kas di debit. Namun, aku akan hilang bukan karena dibayar tunai. Biasanya aku hilang ketika ada barang atau jasa yang diserahkan. Akun apakah aku? Ada yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, Mbak Galuh, silahkan dijawab. Pendapatan diterima di muka. Tepat sekali. Pada hari ini kita akan mempelajari KD 3.11 yaitu mengevaluasi hasil kegiatan usaha. Dan di 4.11 yaitu membuat perencanaan tindak lanjut hasil evaluasi usaha. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian pelajari. Yang pertama, menganalisis laporan keuangan. Yang kedua, mengevaluasi hasil kegiatan usaha. Yang ketiga, membuat analisis sederhana laporan keuangan. Yang keempat, membuat perencanaan tindak lanjut hasil evaluasi usaha. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, melalui pembelajaran berbasis problem, peserta didik dapat yang pertama, menganalisis laporan keuangan dengan benar. Yang kedua, mengevaluasi hasil kegiatan usaha dengan benar. Yang ketiga, membuat analisis sederhana laporan keuangan dengan baik. Dan yang keempat, membuat perencanaan tindak lanjut hasil evaluasi usaha dengan baik. Untuk materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, manfaat evaluasi. Yang kedua, karakteristik evaluasi. Yang ketiga, jenis-jenis evaluasi. Yang keempat, tujuan evaluasi. Dan yang kelima yaitu alat evaluasi. Nah, nanti yang akan kita pelajari di sini tentang alat evaluasi, yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Untuk lebih jelasnya materi ini Bu Ratna sudah share di Google Classroom, kalian nanti bisa mempelajarinya. Di sana Bu Ratna sudah mengirim dengan lengkap. Untuk teknik penilaian, yang pertama yaitu sikap. Untuk sikap, Bu Ratna nanti akan menilai dari kedisiplinan, yaitu kedisiplinan dari kehadiran pada saat pembelajaran jarak jauh dan ketepatan waktu dalam mengirim tugas. Yang kedua yaitu pengetahuan. Bu Ratna akan mengukur kemampuan kalian melalui evaluasi di akhir pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu keterampilan. Bu Ratna akan menilai dari unjuk kerja yang ada di LKPD yang sudah Bu Ratna share di Google Classroom. Apakah sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Jelas, Bu. Ya. Setelah kalian selesai menerima materi dalam 1 KD, biasanya apa yang akan dilakukan Bapak Ibu Guru? Evaluasi, Bu. Apa yang kalian dapatkan dari evaluasi itu? Kita jadi tahu seberapa besar kemampuan kita, Bu. Ya, dalam kegiatan usaha pun harus dilakukan evaluasi. Kira-kira kalau dalam usaha itu yang dievaluasi apa saja ya? Pendapatannya, Bu. Apalagi? Modal usaha, Bu. Apakah mengalami peningkatan atau mengalami penurunan? Benar sekali. Jadi, jika kalian nanti punya sebuah usaha, jangan lupa dievaluasi dengan cara membandingkan pada saat awal menjalankan usaha dengan setelahnya. Misalnya 3 bulan
6 bulan, atau bahkan 1 tahun sekali setelah usaha kalian berjalan. Salah satu alat yang digunakan untuk mengevaluasi hasil kegiatan usaha adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan video berikut ini.
Dari video tadi, coba ada yang bisa mencari likuiditas perusahaan jika menggunakan rasio cepat? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Windarti. Rasio cepat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang tersedia dalam perusahaan tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Jadi rasio cepatnya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Dari soal tersebut, aktiva lancarnya 49.400 dikurangi persediaan 6 juta sama dengan 43.400 dibagi dengan hutang lancar 7 juta dikali 100%. Jadi hasilnya 620%. Jadi tingkat likuiditas PD Laras yang diukur dengan menggunakan rasio cepat pada tahun 2019 adalah sebesar 620% atau 6,2. Hal ini berarti setiap Rp1 hutang lancar perusahaan dijamin oleh 62 rupiah aktiva lancar. Luar biasa Mbak Windarti. Pada dasarnya, semakin tinggi rasio cepat, maka akan semakin baik likuiditas perusahaan. Tapi harus dipahami juga bahwa angka rasio yang terlalu tinggi bisa mengindikasikan terlalu banyak menyimpan uang tunai yang menganggur atau tidak dimanfaatkan. Selain itu, terlalu tingginya rasio cepat bisa juga menunjukkan kalau perusahaan punya terlalu banyak piutang dan bisa jadi sedang mengalami kesulitan dalam menagih piutang. Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Karena sudah jelas, sekarang kalian buka LKPD yang sudah saya share di Google Classroom. Kemudian hasilnya nanti silahkan diunggah di Google Classroom. Di sini Bu Ratna sudah memberikan soal praktik, yaitu nanti silahkan dicari rasio lancarnya, debt to asset rasionya, dan return on assetnya. Kemudian setelah itu dibuat analisis rasio keuangannya. Setelah dibuat analisis, kemudian silahkan dibuat perencanaan tindak lanjut dari perusahaan dagang Fajar Setiawan. Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Ya, saya tunggu 30 menit dari sekarang. Untuk membantu menjawabnya, silahkan kalian bisa buka modul yang sudah Bu Ratna kirim di Google Classroom. Dan jika masih ada kesulitan, silahkan japri Bu Ratna lewat WA. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih kalian sudah mengupload hasilnya. Sekarang kalian presentasikan di sini. Siapa yang mau menyampaikan hasilnya? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Fitri. Silahkan Mbak Fitri di-share hasilnya. Dari soal yang ada di LKPD, current rasio sebesar 534,375. Jadi, tingkat likuiditas perusahaan dagang Fajar Setiawan
yang diukur dengan menggunakan current ratio pada tahun 2019 adalah sebesar 534,375% atau 5,34375. Hal ini berarti setiap Rp1 hutang lancar perusahaan dijamin oleh Rp5 aktiva lancar perusahaan. Yang kedua, debt to asset ratio sebesar 70,27%. Jadi, tingkat solvabilitas perusahaan dagang PD Fajar Setiawan yang diukur dengan debt to asset ratio pada tahun 2019 yaitu sebesar 70,27% atau 0,7027. Artinya sebesar 70,27% aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Yang ketiga, ROI atau Return on Investment, yaitu sebesar 15,85%. Jadi, tingkat profitabilitas yang diukur dengan Return on Investment pada PD Fajar Setiawan pada tahun 2019 adalah sebesar 15,85% dari total aktiva perusahaan. Artinya perusahaan mampu memperoleh laba sebesar 15,85% dari total aktiva perusahaan. Setelah menganalisis laporan keuangan, perusahaan dagang Fajar Setiawan membuat perencanaan tindak lanjut untuk memperbaiki usaha yang sudah dijalankan agar mencapai lebih maksimal dengan melakukan beberapa strategi antara lain. Yang pertama, strategi kepada pasar, yaitu dengan menambahkan produk dan layanan baru. Yang kedua, strategi keuangan, yaitu memisahkan uang pribadi dengan uang usaha dan membuat anggaran keuangan yang jelas, serta mencatat keuangan yang teratur. Ada yang jawabannya beda? Saya, Bu, mau menambahkan tentang perencanaan tindak lanjut hasil evaluasi usaha. Silahkan, Mbak Laras. Selain yang sudah disampaikan Fitri tadi, perencanaan tindak lanjut untuk memperbaiki usaha yang sudah dijalankan agar pencapaian lebih maksimal adalah dengan strategi pemasaran, yaitu mengenali konsumen sehingga mengetahui apa keinginan konsumen. Penggunaan internet marketing atau sosial media untuk memasarkan produk dan melakukan promosi serta menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Luar biasa kalian semua. Jadi setelah dilakukan analisis dari laporan keuangannya, kalian harus mengevaluasi apa yang harus kalian lakukan agar usaha yang kalian jalankan menjadi lebih baik lagi. Sesuai jurnal penelitian Mutia Dewi yang berjudul Analisis Rasio Keuangan untuk mengukur kinerja keuangan PT Smartfren Telekom Tbk, menjelaskan bahwa dengan menggunakan analisis rasio keuangan, maka perusahaan dapat mengetahui perkembangan suatu perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang, sehingga dapat dilihat sehat atau tidaknya kinerja keuangan sebuah perusahaan.
Untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi pada hari ini, silahkan kerjakan evaluasi di Google Form yang sudah Bu Ratna share di WA Group. Nah, di sini nanti ada data peserta evaluasi, silahkan diisi nama kalian, kemudian kelas, nomor absen kalian. Kemudian di sini ada soalnya, nanti silahkan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Baik, Bu. Para siswa semuanya, waktunya sudah habis dan hasilnya sudah masuk. Alhamdulillah, sudah banyak yang nilainya tuntas. Yang nilainya masih di bawah SKM, masih ada 4 anak. Nanti silahkan kerjakan soal remedi yang akan Bu Ratna kirim di WA Group. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya. Sebelum kita akhiri, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyampaikannya? Saya, Bu. Ya, Mbak Lara silahkan. Kita harus melakukan evaluasi usaha untuk menilai perkembangan usaha yang dilaksanakan. Ada yang lainnya? Saya, Bu. Oh ya, silahkan Mbak Putri. Sebuah usaha perlu melakukan evaluasi untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Tepat sekali Mbak Laras dan Mbak Putri. Jadi kunci untuk menuju sukses sebuah usaha adalah melakukan evaluasi terhadap usaha yang sudah dilaksanakan. Hal ini dipergunakan sebagai bahan untuk membuat perencanaan tindak lanjut dalam memperbaiki atau mengembangkan sebuah usaha. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa penutup. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian sangat luar biasa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Karena minggu depan sekolah kita sudah melaksanakan penilaian akhir semester Gasal, silahkan pelajari kembali materi-materi yang sudah Bu Ratna sampaikan. Tetap semangat belajar dan kurangi kegiatan yang tidak bermanfaat. Salam sehat, salam hebat, dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.